Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Pak Minto Jayusman menjalin sebuah persekutuan terlarang dengan Mbah Gandul, sosok Wewe Gombel yang menjadi penunggu pohon sawo di halaman belakang rumahnya. Perjanjian yang tidak tertulis ini membawa ancaman terhadap jiwa anaknya, Sigit. Dalam keputusasaan, Pak Minto berusaha mencari cara agar Wewe Gombel tidak meminta kembali popok anaknya dan menggenapi keinginannya yang mengerikan. Pada era 1960-an di Temanggung, Pak Minto Jayusman menikah dengan Sukarti. Hidup mereka sederhana. Meski Pak Minto hanyalah pegawai rendahan di kantor jawatan kereta api dengan gaji pas-pasan, mereka tampak bahagia menjalani hidup. Sukarti adalah penjual kerupuk lenteng di stasiun tempat Pak Minto bekerja, dan di sanalah mereka bertemu hingga akhirnya menikah. Tahun demi tahun berlalu dalam suasana yang monoton. Pak Minto tidak pernah naik pangkat, sementara Bu Sukarti tetap menjajakan kerupuk lenteng di stasiun untuk membantu suaminya. Dia selalu berkata bahwa itu untuk membantu Mas Minto. Di usia pernikahan yang hampir sewindu, mereka belum juga dikaruniai anak. Bu Sukarti sebagai wanita merasa tertekan dan serba salah. Dia khawatir Pak Minto berpaling darinya, namun kenyataannya tidak. Pak Minto tetap setia dan sabar hingga keadaan pun berubah. Pada tahun 1973, stasiun kereta api Temanggung resmi ditutup. Keadaan ini mengubah hidup Pak Minto dan Bu Sukarti. Pak Minto terpaksa berhenti dari pekerjaannya, namun beruntungnya dengan pesangon yang cukup lumayan. Sebenarnya ada kesempatan bagi Pak Minto untuk dipindah kerjakan di perpustakaan daerah, namun suasana politik pasca kejadian 65 menghalangi kesempatan itu. Dengan berbekal pesangon dan tabungan, Pak Minto dan Bu Sukarti mulai merintis bisnis menjual sembako di pasar. Mereka bahkan menjual rumah mereka untuk membeli ruko di Pasar Rejo Ambartani, pasar utama kota Temanggung. Pak Minto meyakinkan istrinya bahwa mereka bisa tinggal di ruko karena mereka hanya berdua. Mereka pun menjalani bisnis dengan tekun. Meski tahun-tahun awal penuh kerugian, mereka tetap optimis. 2 tahun kemudian, bisnis mereka mulai stabil dan tumbuh. Langganan bertambah dan barang dagangan semakin banyak. Seiring dengan itu, doa mereka selama ini akhirnya terjawab. Pada tahun 1975, lahirlah Sigit Jayusman, bayi laki-laki tampan dan sehat. Pak Minto dan Bu Sukarti menyambutnya dengan penuh sukacita. Penantian mereka selama 10 tahun berakhir dengan kelahiran Sigit di balik kamar kecil di belakang kios ruko. Sigit dirawat dengan penuh kasih hingga berusia sekitar 4 atau 5 tahun. Mereka kemudian pindah ke rumah pribadi yang berhasil mereka beli dari laba usaha mereka. Usaha mereka berkembang pesat, dengan kios Pak Minto yang semakin luas dan bercabang. Pada tahun 1980 atau 1981, dengan uang yang cukup, Bu Sukarti memutuskan untuk tidak lagi banyak terlibat dalam usaha dan fokus merawat Sigit. Tanpa sepengetahuannya, Pak Minto menyembunyikan sesuatu. Semuanya berawal dari ucapan acak Sigit kecil yang sering berbicara dengan sosok yang tidak terlihat. Sigit juga sering tiba-tiba hilang di dalam rumah dan kembali dengan mengatakan bahwa dia digendong oleh Mbah Gandul. Awalnya, Bu Sukarti tidak curiga dan menganggap itu kejadian biasa. Namun setelah kejadian itu berulang, dia mulai waspada dan meminta Sigit menceritakan siapa Mbah Gandul. Namun, Sigit seringkali enggan menceritakannya. Akhirnya, suatu hari, Sigit kecil mulai bercerita. Ketika Bu Sukarti bertanya siapa Mbah Gandul, Sigit menjelaskan bahwa Mbah Gandul adalah nenek-nenek dengan tetek panjang yang sering duduk di pohon sawo di belakang rumah mereka. Mendengar itu, Bu Sukarti tercengang. Terlebih lagi, pohon sawo itu sering diberi sesajen oleh Pak Minto yang menganut aliran kepercayaan kejawen. Pohon sawo di halaman belakang rumah Pak Minto dikenal sebagai pohon mandul yang tak pernah berbuah meski telah tumbuh besar dan rindang. Menurut kepercayaan kejawen kuno,
pohon yang mandul diibaratkan sebagai perwujudan pengorbanan yang seringkali diberi sesaji sebagai bentuk penghormatan. Kemandulannya dianggap sebagai pengorbanan yang memberikan kesuburan kepada pohon atau tanaman di sekitarnya. Dan memang benar, pohon-pohon serta tumbuhan di sekitar pohon sawo itu tumbuh sangat subur. Pohon durian dan rambutan, misalnya, selalu berbuah manis dan lebat. Tumbuhan lainnya juga tampak hijau dan segar, menandakan kesuburan yang luar biasa di halaman belakang rumah tersebut. Mengingat perkataan anaknya, Bu Sukarti mulai merasa resah dan penasaran tentang siapa sebenarnya Mbah Gandul. Sosok ini, yang dideskripsikan Sigit sebagai nenek tua berpayudara panjang, selalu muncul ketika Sigit tiba-tiba menghilang di dalam rumah. Bu Sukarti bertanya-tanya apakah Mbah Gandul itu nyata atau hanya hayalan Sigit semata. Kejanggalan ini sebenarnya sudah cukup membuat Bu Sukarti ingin menceritakan semuanya kepada suaminya, Pak Minto. Namun, entah mengapa, Bu Sukarti selalu merasa sungkan untuk mengungkapkan kejadian yang dianggapnya di luar nalar ini. Kegelisahan Bu Sukarti terus memuncak hingga akhirnya tiba di suatu sore ketika Sigit kembali menghilang. Saat itu, hari sudah menjelang petang dan suasana mulai agak gelap. Dengan firasat yang kuat, Bu Sukarti bergegas menuju pohon sawo di belakang rumahnya. Dalam kegelapan yang mulai merambat, ia membawa lentera kecil untuk menerangi langkahnya. Hatinya penuh kekhawatiran sambil memanggil nama anaknya dengan suara yang pelan dan penuh harap. Namun, yang terdengar bukanlah suara Sigit, melainkan suara desisan gaduh dan gesekan daun dari pohon sawo di depannya. Suara tersebut menambah ketegangan yang dirasakannya. Rasa takut mulai merayap di hati Bu Sukarti, namun kasih sayangnya kepada anaknya membuatnya terus melangkah. Perlahan, ia mengangkat lentera kecilnya, mencoba menerangi sisi atas pohon itu. Seketika ia terpaku kaku melihat sesuatu di atas pohon. Di salah satu ranting yang tidak terlalu tinggi, terlihat kaki keriput yang terulur. Sosok itu duduk berayun-ayun seraya tertawa mendesis. Pandangan Bu Sukarti tidak bisa lepas dari sosok tersebut. Ia merasa seperti terhipnotis dan tanpa sadar semakin mengangkat lenteranya untuk melihat lebih jelas. Kini terlihat dengan jelas seluruh wujud dari sosok itu yang semakin meringis seraya menggoyangkan tubuhnya. Sosok itu telanjang bulat dengan payudara menggelambir hingga hampir menyentuh mata kakinya. Bu Sukarti semakin terpaku dengan posisinya yang kini saling bertatapan dengan sosok itu. Rasa takut yang tak tergambarkan menyelimuti hatinya. Beruntung, Bu Sukarti kembali tersadar oleh suara Sigit yang memanggil dari ambang pintu rumah. Dengan cepat, Bu Sukarti menjatuhkan lentera dan berlari menghampiri Sigit, memeluknya dengan erat. Dalam pelukan, Bu Sukarti merasakan campuran antara ketakutan dan kelegaan. Ia membawa Sigit masuk ke dalam rumah dengan hati yang masih berdebar-debar. Pak Minto pulang tidak lama setelah kejadian tersebut. Beliau terkejut melihat Bu Sukarti yang terlihat pucat dan meringkuk di ruang tamu sambil memeluk Sigit dengan erat. Bu Sukarti menceritakan apa yang baru saja dialaminya kepada Pak Minto. Gelagat aneh terlihat dari wajah Pak Minto setelah mendengar cerita tersebut. Meskipun Bu Sukarti belum sepenuhnya memahami sebab dari kejadian itu, ia merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Malam pun tiba, dan keluarga kecil itu berada di kamarnya untuk beristirahat. Sigit sudah terlelap dengan nyenyak, begitu juga dengan Pak Minto. Namun, Bu Sukarti masih terjaga, matanya memandangi langit-langit kamar. Pikiran tentang kejadian sore tadi masih membayang di benaknya. Ketakutan yang dialaminya membuatnya sulit untuk memejamkan mata. Setelah berusaha keras, Bu Sukarti akhirnya mulai terlelap. Tidur Bu Sukarti tidak bertahan lama. Beberapa saat kemudian, terdengar suara anak ayam yang berpindah-pindah, seakan-akan mengelilingi rumahnya. Suara itu terasa janggal karena keluarganya sama sekali tidak memelihara ayam. Ingatan tentang mitos-mitos zaman dulu mulai menyerang nalar dan logikanya. Ia mencoba menepis pikiran-pikiran itu, tetapi suara tersebut semakin lama semakin jelas dan seolah-olah merangsek ke dalam rumahnya. Ketakutan yang semakin mencekam membuat Bu Sukarti menutup seluruh tubuhnya dengan selimut.
Keringat dingin mulai bercucuran dari tubuhnya. Hawa panas yang tidak biasa menyelimuti kamarnya, membuatnya semakin tidak nyaman. Setelah beberapa lama, suara anak ayam itu perlahan menghilang dan tidak terdengar lagi. Namun, hawa panas tetap terasa di dalam kamar. Bu Sukarti yang tidak tahan lagi, mulai memberanikan diri untuk membuka selimutnya. Sebelum ia sempat membuka selimut, tiba-tiba selimut tersebut terseret dengan sendirinya, menambah ketakutannya yang sudah memuncak. Pohon sawo yang tumbuh di halaman belakang rumah Pak Minto Jayusman adalah pohon yang mandul dan tak pernah menghasilkan buah meski ukurannya sudah besar dan rimbun. Menurut kepercayaan kejawen kuno, pohon mandul dianggap sebagai simbol pengorbanan dan sering diberi sesaji sebagai bentuk penghormatan. Konon, kemandulannya dipercaya untuk menyuburkan tanaman di sekitarnya. Memang, pohon dan tumbuhan di sekitar pohon sawo itu tampak sangat subur, dengan pohon durian, rambutan, dan berbagai tanaman lain yang selalu berbuah lebat dan manis. Bu Sukarti, yang mendengar perkataan anaknya tentang Embah Gandul, merasa sangat resah dan penuh pertanyaan. Sosok yang disebut anaknya itu, nenek tua berpayudara panjang yang sering muncul di rumah mereka, membuatnya gelisah. Apakah Embah Gandul itu nyata atau hanya hayalan anaknya, Sigit? Pikiran ini terus menghantui Bu Sukarti, terutama karena Sigit sering tiba-tiba menghilang dan kemudian kembali dengan cerita tentang Embah Gandul. Keganjilan ini sebenarnya cukup mengganggu Bu Sukarti hingga ia ingin menceritakannya kepada suaminya, Pak Minto. Namun, entah mengapa, ia selalu merasa ragu dan sungkan untuk membicarakan kejadian yang tampak tidak masuk akal ini. Hingga suatu sore, ketika Sigit kembali menghilang, Bu Sukarti yang sudah memiliki firasat buruk segera bergegas menuju halaman belakang rumah mereka, tepatnya ke arah pohon sawo. Saat itu, hari sudah menjelang petang dan suasana semakin gelap. Dengan membawa lentera kecil, Bu Sukarti berjalan mendekati pohon sawo sambil memanggil nama anaknya. Namun, yang terdengar bukan suara Sigit, melainkan suara desisan dan gesekan daun dari pohon sawo yang kini berada di hadapannya. Rasa takut mulai menyelimuti hati Bu Sukarti, tetapi demi anaknya, ia tetap berusaha mendekatkan lenteranya ke pohon itu. Betapa terkejutnya ia ketika melihat sosok yang berada di atas pohon. Di antara ranting yang tidak terlalu tinggi, terlihat kaki keriput seorang wanita tua yang duduk sambil tertawa mendesis. Pandangan Bu Sukarti terpaku pada sosok tersebut. Seakan terhipnotis, Bu Sukarti mengangkat lenteranya lebih tinggi untuk melihat sosok itu lebih jelas. Terlihatlah wanita tua itu dalam keadaan telanjang, dengan payudara yang menggelambir hingga hampir menyentuh mata kakinya. Bu Sukarti semakin terpaku, saling bertatapan dengan sosok tersebut. Rasa takut yang amat sangat menguasai dirinya. Namun, Bu Sukarti tersadar oleh suara Sigit yang memanggil dari ambang pintu rumah. Ia pun langsung menjatuhkan lentera dan berlari menghampiri anaknya, memeluknya dengan erat. Setelah kejadian itu, Bu Sukarti membawa Sigit masuk ke dalam rumah, masih terkejut dengan apa yang baru saja dilihatnya. Tak lama setelah itu, Pak Minto pulang dan melihat Bu Sukarti serta Sigit dalam keadaan meringkuk di ruang tamu. Bu Sukarti, setelah merasa cukup tenang, menceritakan apa yang baru saja dialaminya kepada Pak Minto. Pak Minto menunjukkan reaksi aneh setelah mendengar cerita istrinya, seolah ada sesuatu yang disembunyikannya. Namun, Bu Sukarti belum terlalu menyadari hal ini. Malam pun tiba. Pak Minto, Sigit, dan Bu Sukarti berada di kamar mereka untuk beristirahat. Sigit sudah terlelap, begitu juga dengan Pak Minto, namun Bu Sukarti masih terjaga. Pikirannya kembali pada kejadian sore tadi. Rasa takut masih menguasainya, namun ia mencoba untuk memejamkan mata. Setelah beberapa saat, Bu Sukarti mulai terlelap, tetapi segera terbangun lagi oleh suara aneh. Suara anak ayam yang berpindah-pindah seakan mengelilingi rumahnya terdengar jelas di telinganya. Hal ini membuatnya sangat janggal karena mereka tidak memelihara ayam. Suara itu semakin lama semakin terdengar jelas, seolah merangsek masuk ke dalam rumah. Bu Sukarti yang ketakutan langsung menutup seluruh tubuhnya dengan selimut.
Keringat bercucuran dari tubuhnya, sementara hawa panas semakin terasa di dalam kamar. Beberapa saat kemudian, suara itu menghilang, namun hawa panas tetap ada. Bu Sukarti, yang tak tahan lagi, memberanikan diri untuk membuka selimut. Belum sempat ia melakukannya, selimutnya terseret dengan sendirinya, membuatnya kembali menjerit ketakutan. Jeritan Bu Sukarti membangunkan Pak Minto yang segera melihat sosok yang sama dengan yang dilihat istrinya tadi sore. Wanita tua berpayudara panjang itu berdiri di dekat ranjang mereka. Sigit, yang tidur di ranjang yang sama, terbangun dan mengenali sosok itu sebagai Embah Gandul. Bu Sukarti segera memeluk anaknya dan menjauh ke sudut ranjang, sementara Pak Minto menunjukkan reaksi aneh, seperti menyembah sosok tersebut. Pak Minto memohon ampun kepada sosok itu, dan raut kemarahan terlihat jelas di wajah wanita tua tersebut. Sosok menyeramkan itu mulai berjalan mendekati Bu Sukarti dan Sigit. Melihat hal itu, Pak Minto segera berlari menuju lemari dan mengeluarkan selembar kain lusuh dari dalam kotak kayu. Ia menunjukkan kain itu kepada sosok wanita tua tersebut, yang kemudian menoleh ke arahnya, mengacungkan telunjuk, berjalan mundur, dan menghilang menembus tembok kamar. Bu Sukarti yang masih syok mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kecurigaannya terhadap suaminya semakin kuat. Setelah melihat dan mendengar gelagat Pak Minto, ketakutannya berubah menjadi kemarahan. Ia merasa ada yang disembunyikan suaminya dan segera mencecar pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang akan dilakukan Pak Minto. Bu Sukarti merasa suaminya ingin menumbalkan Sigit, namun Pak Minto hanya terdiam, merasa terpojok oleh situasi ini. Ia tidak bermaksud menumbalkan Sigit, namun persekutuan yang dilakukannya telah menjebaknya dalam situasi ini. Pak Minto kemudian meminta maaf kepada istrinya dan berjanji untuk menyelesaikan masalah ini. Ia menyuruh Bu Sukarti dan Sigit pergi ke Bantul untuk mengamankan diri di rumah orang tua Bu Sukarti, sementara ia mencari cara untuk menggagalkan perjanjian ini. Pak D. Turah, kakak kandung Pak Minto, menjadi orang pertama yang diberitahu tentang persekutuan ini. Pak D. Turah yang mengerti tentang hal-hal semacam ini, merasa marah dan kecewa mendengar cerita adiknya. Malam itu, Pak Minto dan Pak D. Turah mempersiapkan ritual untuk menggagalkan perjanjian dengan sosok wanita tua tersebut. Mereka menyiapkan berbagai sesajen di bawah pohon sawo, termasuk kepala kambing, ayam cemani, dan berbagai jajanan pasar. Dengan kemenyan yang dibakar, Pak D. Turah mengucapkan mantra berulang kali hingga nyala api kemenyan padam. Suara memekik dan dedaunan yang bergesekan mengiringi kemunculan sosok wanita tua dari atas pohon sawo. Makhluk itu turun terbalik, dengan kepala terlebih dahulu, dan menuntut keberadaan Sigit. Pak D. Turah, yang memegang kain popok wanita tua tersebut, menegaskan bahwa Sigit bukanlah anaknya dan tidak boleh dimiliki olehnya mulai sekarang. Sosok wanita tua itu tampak marah, menggelinjak, bergetar, dan mengeluarkan suara tawa yang memekakkan telinga. Pak Minto segera mendekatkan kain popok tersebut ke bara api kemenyan, mengancam sosok tersebut untuk mundur. Sosok wanita tua itu menghilang dengan kemarahan, meninggalkan Pak Minto dan Pak D. Turah dengan harapan bahwa perjanjian itu telah berhasil digagalkan. Wewe Gombel itu pun akhirnya berhenti dan perlahan menjauh dari Pak Minto dan Pak D. Turah. Dalam gerakannya yang mundur, tanpa sengaja ujung kain popok yang dipegang oleh Pak D. Turah menyentuh bara api dan sedikit terbakar. Suara tangisan nyaring segera terdengar dari sosok itu, menandakan rasa sakit yang luar biasa. Sosok itu kemudian terbang melintasi tembok pekarangan belakang rumah Pak Minto dengan kecepatan yang mengejutkan, meninggalkan ancaman yang bergaung di udara. Pak Minto mengusap wajahnya, merasakan kelegaan yang mengalir setelah melihat makhluk itu menghilang. Namun, kelegaan ini tidak dirasakan oleh Pak D. Turah yang merasa bahwa ritual ini belum sepenuhnya berhasil. Pak D. Turah mengingatkan bahwa makhluk tersebut hanya pergi sementara dan bisa kembali kapan saja. Ia memberikan kain popok itu kepada Pak Minto sambil memberikan saran yang tegas. Menurutnya, pohon sawo yang menjadi tempat persembunyian makhluk itu harus segera ditebang, dan Sigit, putra Pak Minto, tidak boleh kembali ke rumah ini hingga usianya mencapai 17 tahun.
Pak Minto, dengan berat hati, menyetujui saran dari kakaknya itu, berharap tindakan ini akan melindungi anaknya dari bahaya. Hari-hari pun berlalu, dan Pak Minto memutuskan untuk menjual salah satu kiosnya demi membiayai kehidupan Sigit di Bantul untuk 10 hingga 12 tahun ke depan. Sementara itu, Pak Minto tetap tinggal di rumah lamanya, mengurus usaha yang masih tersisa dan rutin mengunjungi Bantul setiap bulan atau minggunya. Sigit dan ibunya, Bu Sukarti, kini tinggal di Bantul, di rumah neneknya, untuk menjalani masa kecil yang aman hingga Sigit mencapai usia 17 tahun. Semua ini dilakukan atas saran Pak Deturah agar Sigit terhindar dari incaran wewe gombel yang konon hanya tertarik pada anak-anak kecil. Tahun demi tahun berlalu tanpa gangguan dari sosok wewe gombel. Usaha Pak Minto berjalan stabil meski tidak lagi seberkembang dulu. Di Bantul, Sigit tumbuh menjadi remaja dengan ingatan masa kecil yang mulai memudar. Ia tidak lagi mengingat sosok menyeramkan yang pernah mengancamnya, bahkan nama Mbah Gandul yang ia berikan pada makhluk itu pun terlupakan. Akhirnya, ketika Sigit berusia 17 tahun, tepatnya sekitar tahun 1991 hingga 1992, Pak Minto dan Bu Sukarti mulai sering mengunjungi Temanggung bersama Sigit yang kini mulai dewasa. Pada tahun 1994 hingga 1995, keluarga Pak Minto memutuskan untuk menetap kembali di rumah lama mereka bersama Sigit yang telah menyelesaikan sekolahnya. Sedikit demi sedikit, Pak Minto mengajarkan Sigit untuk meneruskan usaha keluarga. Pak Minto sering berkata kepada Sigit bahwa rumah dan usaha ini kelak akan menjadi miliknya. Sejak itu, Sigit mulai aktif di pasar, membantu di toko sembako milik ayahnya. Seiring berjalannya waktu, Sigit menjadi semakin mahir dalam menjalankan bisnis tersebut. Pak Minto yang mulai sakit-sakitan lebih sering beristirahat di rumah bersama Bu Sukarti, istrinya. Di toko sembako inilah Sigit bertemu Sari, seorang wanita manis yang sering datang untuk berbelanja bersama ibunya. Pertemuan itu berlanjut dengan perkenalan dan akhirnya mereka menikah pada bulan November tahun 1996 dengan pesta yang meriah di kedua belah pihak. Namun, kebahagiaan ini tidak bertahan lama. Sekitar 30 hari setelah pernikahan mereka, Pak Minto meninggal dunia karena penyakit ginjal yang dideritanya. Lebih tragis lagi, 6 bulan kemudian, Bu Sukarti juga meninggal dunia dengan penyebab yang tidak diketahui. Kepergian kedua orang tuanya meninggalkan luka mendalam bagi Sigit, yang kini harus meneruskan kehidupan bersama Sari dan calon anak mereka yang masih dalam kandungan. Setelah kepergian orang tuanya, Sigit merasa sangat terpukul. Namun, ia berusaha untuk tetap tegar demi istrinya yang sedang hamil. Waktu terus berlalu hingga kehamilan Sari mencapai 7 bulan. Pada saat ini, mulai muncul keanehan-keanehan yang mereka belum sadari sepenuhnya. Sari sering mengidam makanan yang tidak biasa, seperti sate ular kobra, rica-rica anjing, sate biawak, rujak mengkudu, dan berbagai kuliner lain yang jarang dijumpai. Meski heran, Sigit tetap menuruti keinginan istrinya. Seiring berjalannya waktu, keanehan-keanehan ini semakin terlihat mencolok, membuat Sigit semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Pernah di suatu malam, Sigit mendapati istrinya, Sari, yang sedang tidur sambil berjalan. Ia memutuskan untuk mengikuti saja dari belakang, mengingat ada kepercayaan bahwa membangunkan orang yang sedang tidur sambil berjalan adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Langkah demi langkah diikuti Sigit dengan hati-hati, hingga akhirnya Sari berhenti di depan sebuah lemari yang berada di kamar mendiang ayah dan ibunya. Kamar itu kini kosong, namun Sigit merasa heran karena tampak ada seseorang yang berbicara dengan Sari. Suaranya terdengar dari balik lemari mendiang ayahnya, meskipun samar dan sulit dipahami. Dialek yang digunakan dalam percakapan tersebut adalah bahasa Jawa Kawi, yang tidak begitu dikuasai oleh Sigit. Meski begitu, ia bisa merasakan bahwa suara tersebut milik seseorang yang lemah atau sekarat, ditandai dengan nada bicara yang terbata-bata. Rasa penasaran Sigit yang tinggi mendorongnya untuk segera menghampiri lemari itu dan mencoba membukanya, namun lemari tersebut terkunci.
Bersamaan dengan itu, suara misterius itu pun menghilang. Dengan perasaan campur aduk, Sigit menuntun Sari kembali ke tempat tidurnya, menyimpan berbagai pertanyaan yang langsung ditepisnya. Keanehan lainnya yang sering terjadi adalah kebiasaan Sari yang selalu duduk di pekarangan belakang rumah setiap sore menjelang maghrib. Ia duduk sambil tersenyum aneh dan mengelus perutnya yang semakin membesar. Namun, hal ini juga tidak disadari oleh mereka. Suatu hari, Pak D. Turah datang berkunjung, dan begitu memasuki rumah, ia disambut dengan kemarahan oleh Sari. Hal ini jelas tidak masuk akal, karena mereka jarang bertemu. Sigit merasa malu dengan sikap istrinya dan memarahinya, namun Sari mengaku tidak bisa mengendalikan kemarahannya saat melihat wajah Pak D. Turah. Pak D. Turah langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan langkah yang berat, Pak D. Turah merangkul Sigit dan mengajaknya berbicara empat mata di ruang tamu. Ia menceritakan sejarah kehidupan mendiang ayahnya yang pernah bersekutu dengan Wewe Gombel, serta alasan mengapa masa kecil Sigit tidak dihabiskan di rumah ini. Cerita ini membuat Sigit terkejut dan sulit percaya, karena yang ia tahu, ayahnya sangat menyayanginya meski sering berpisah. Sigit teringat bagaimana ayahnya selalu membawakan mainan saat pulang ke Bantul, kenangan yang membuat matanya berkaca-kaca. Pak D. Turah mengungkapkan kekhawatirannya bahwa anak Sigit mungkin diincar oleh makhluk itu. Ia meminta Sigit untuk membuka lemari mendiang ayahnya, meski kuncinya tidak ditemukan. Akhirnya, dengan bantuan Pak D. Turah, Sigit membuka lemari itu secara paksa dan menemukan sebuah kotak kayu. Mereka membawa kotak tersebut ke pekarangan belakang dan membukanya. Di dalam kotak itu terdapat kain lusuh yang beraroma minyak melati. Pak D. Turah meminta Sigit untuk memegang kain itu, menjelaskan bahwa kini semua berada di bawah kendali Sigit. Pak D. Turah mengatakan bahwa Sigit, yang dulu hampir dijadikan tumbal, memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap Wewe Gombel. Ia harus waspada dan tidak pernah takut jika sosok itu muncul di hadapannya. Sigit disarankan untuk segera mengabari Pak D. Turah jika terjadi sesuatu. Sebagai tambahan, Mbah Peika, dukun beranak yang rutin memeriksa kehamilan Sari, juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, ia hanya meminta Sari untuk tidak keluar rumah pada sore dan malam hari, merasa ini sudah di luar ilmunya. Waktu terus berlalu hingga akhirnya tiba saat kelahiran anak Sigit dan Sari pada bulan Juli 1997. Malam itu, Sari merasakan kesakitan yang luar biasa di perutnya. Sigit, yang panik, membangunkan Margono, salah satu karyawan tokonya yang memang sudah disiapkan untuk membantu kelahiran. Margono segera menuju rumah Mbah Peika yang tidak terlalu jauh dari desa tempat Sigit tinggal. Sementara itu, Sigit bolak-balik menyiapkan air hangat di dapur dan memeriksa keadaan Sari yang tampak merintih kesakitan. Keanehan mulai terjadi ketika terdengar suara ciak anak ayam yang seolah mengelilingi rumah mereka. Meskipun menyadari suara itu, kepanikan membuat Sigit tidak mempedulikannya. Suara ciak anak ayam yang mengelilingi rumah mereka semakin terdengar jelas, menambah suasana tegang malam itu. Sigit tetap fokus pada persiapan kelahiran, sementara Margono bergegas membawa Mbah Peika ke rumah. Sari semakin merintih kesakitan, dan Sigit, yang biasanya tegar, mulai merasa ketakutan dengan berbagai keanehan yang terjadi. Namun, ia berusaha tetap tenang demi istrinya yang sedang berjuang untuk melahirkan. Dengan segala persiapan yang dilakukan, mereka berharap kelahiran anak mereka berjalan lancar, meski bayang-bayang keanehan terus mengintai. Air hangat yang telah siap segera dibawa ke kamar. Sigit kini duduk di samping Sari, menggenggam erat tangannya yang dingin dan gemetar. Suara ciak ayam yang terdengar semakin jelas dan merangsek masuk ke dalam rumah, menambah ketegangan di tengah malam itu. Keheningan yang mencekam dan aura aneh yang menyelimuti rumah membuat suasana semakin tidak nyaman. Sigit merasakan firasat buruk, namun mencoba tetap tenang demi sang istri yang sedang berjuang melahirkan. Intuisinya memberitahu ada sesuatu yang mengancam, membuatnya segera mengambil kain popok wewe yang disimpannya di laci samping ranjang.
Dengan penuh kekhawatiran, Sigit menggenggam kain lusuh itu seraya berdoa, berharap perlindungan dari segala mara bahaya. Beberapa saat kemudian, kedatangan Mbah Peika bersama Margono dan Ratna, anaknya yang seorang bidan di desa sebelah, membawa sedikit kelegaan. Tampaknya, Mbah Peika sudah menyadari akan adanya kesulitan yang mungkin terjadi, sehingga ia datang dengan persiapan lengkap. Sari, dibantu oleh Mbah Peika dan Ratna, saling berjibaku dalam proses kelahiran yang penuh perjuangan. Sementara itu, Sigit tetap berada di samping Sari, memberikan dukungan dan kekuatan dengan menggenggam tangan istrinya erat-erat. Di luar kamar, Margono yang menunggu mulai merasa bosan. Setelah 2 jam berlalu tanpa tanda-tanda kelahiran, ia mulai menyalakan sebatang rokok untuk mengusir kebosanan dan berjalan menyusuri setiap ruangan di rumah majikannya. Di tengah kegelapan dan keheningan rumah, Margono melihat sosok yang sedang duduk di kursi goyang milik mendiang Pak Minto di ruang tengah. Sosok itu membuatnya terdiam menerawang, terkejut oleh pemandangan yang tak terduga. Suara kerenyetan kursi yang bergoyang perlahan menyadarkannya akan kehadiran sesuatu yang tidak biasa. Dengan gugup dan bulu roma yang meremang, Margono segera berbalik badan dan kembali menunggu di luar kamar Sigit, sambil memikirkan siapa yang tengah duduk di kursi goyang itu. Perasaan takut menyelimutinya, namun seketika teralihkan ketika suara tangis bayi memecah keheningan. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, bayi itu lahir dengan selamat. Seorang bayi laki-laki yang tampan dan gemuk, menghadirkan kebahagiaan di tengah suasana yang mencekam. Tangis haru mengisi ruangan ketika tali pusar diputus dan dimasukkan ke dalam kendi yang sudah disiapkan. Bayi mungil itu kini tenang di pelukan sang ibu, menghadirkan kebahagiaan di tengah malam yang penuh ketegangan. Mbah Peika mengucapkan syukur atas kelahiran yang selamat dan sehat, kemudian meminta Sigit untuk mengambil sapu lombok dan bawang yang sudah disiapkan sebelumnya. Sigit segera keluar kamar, memanggil Margono untuk membantu mengambil bungkusan tersebut dari rak dapur. Namun, langkah Margono terhenti oleh penglihatannya akan sosok yang berdiri di pinggir jendela ruang dapur. Dengan suasana yang minim penerangan, Margono berkali-kali mengusap matanya, meyakinkan diri apakah apa yang dilihatnya itu benar. Sosok itu masih ada di sana, berdiri dekat bungkusan yang harus diambilnya. Sigit yang mulai cemas terus memanggilnya, bertanya apakah Margono sudah menemukan bungkusan itu. Dengan gugup, Margono akhirnya berlari mengambil bungkusan tersebut beserta sapu lidi, lalu kembali menghampiri Sigit. Margono menyerahkan bungkusan itu dengan napas yang terengah-engah, menyembunyikan ketakutannya. Sigit yang melihat gelagat aneh dari Margono bertanya apakah ada sesuatu yang salah. Namun Margono hanya menjawab singkat dan mencoba menutupi ketakutannya. Di dalam kamar, Mbah Peika merangkai sapu lidi dengan tusukan cabai merah, bawang merah, dan bawang putih, kemudian meletakkannya di dekat bayi. Tidak lupa, Mbah Peika berpesan kepada Sigit untuk segera menguburkan ari-ari bayi itu paling lambat besok malam, sebagai langkah perlindungan dari gangguan gaib. Keesokan harinya, Pak D Turah datang berkunjung. Sigit menyambut kedatangan Pak D-nya dengan ramah, mengundangnya masuk dan berbincang tentang kelahiran bayi. Dalam percakapan itu, Sigit mengungkapkan kebingungannya dalam memilih nama untuk bayi laki-lakinya. Pak D Turah memberikan beberapa usul, dan setelah diskusi singkat, akhirnya mereka sepakat untuk memberi nama bayi itu Gugat Jayusman. Pak D Turah, sebagai pengganti orang tua Sigit, berikrar sesuai adat Jawa sambil memegang kepala si jabang bayi yang berada dalam pelukan Sari. Tradisi itu dilaksanakan dengan hikmat, menandai kelahiran seorang anak yang diakini membawa keberkahan bagi keluarga. Setelah acara ikrar selesai, kegiatan berlanjut ke penguburan ari-ari si Gugat, ditemani oleh Margono dan Pak D Turah. Sigit dengan hati-hati menggali lubang di pekarangan belakang rumahnya, sebuah tempat yang dipilih dengan cermat agar selalu dekat dengan pusat kehidupan rumah. Kendi kecil yang berisi bagian tubuh Gugat saat masih dalam kandungan itu dimasukkan ke dalam lubang, kemudian ditutup dengan kurungan ayam dan diterangi oleh lentera kecil. Dalam keheningan malam, Sigit berdoa, berharap perlindungan dan keberuntungan bagi anaknya. Dari sinilah, cerita demi cerita mulai bergulir,
membawa kehidupan baru yang penuh dengan kejutan. Sekitar 10 hari setelah kelahiran Gugat, pada siang hari, tali pusar Gugat terlepas. Bagi masyarakat Jawa, momen ini disebut dengan istilah puputan, menandai saat yang tepat bagi bayi untuk pertama kali dijenguk oleh orang lain. Tetangga dan kerabat mulai berdatangan, membawa doa dan harapan bagi si kecil Gugat yang tampak lebih sering menangis. Tangisan itu, meskipun dianggap wajar oleh Sigit dan orang-orang di sekitarnya, menimbulkan sedikit kekhawatiran di hati mereka. Malam hari hampir tiba, dan suasana rumah kembali sepi. Hampir tengah malam, Gugat tiba-tiba menangis keras, memecah keheningan malam. Sari, yang terbangun, segera memberikan ASI untuk anaknya itu, namun Gugat menolak dan terus menangis. Suara ciak ayam dari balik jendela menambah ketegangan malam itu. Sari mendengar suara itu dengan jelas, meski sedikit tersamarkan oleh tangisan Gugat. Sigit yang juga terbangun, merasa aneh dengan suara yang semakin lama berubah menjadi nyanyian wanita tua yang serak dan parau. Suara nyanyian yang serak namun jelas itu terdengar dari balik jendela, membuat Sigit dan Sari saling berpandangan dengan penuh ketakutan. Mereka merapatkan posisi, mendekatkan diri ke Gugat yang masih menangis. Ajaibnya, Gugat perlahan berhenti menangis dan mulai menerima ASI dari ibunya. Suara nyanyian itu masih terdengar, seperti berjalan masuk ke dalam rumah, lalu menghilang begitu saja. Gugat kini tampak sudah terlelap, sementara Sigit dan Sari hanya bisa terdiam, bingung harus berkata apa setelah kejadian aneh yang baru saja mereka alami. Saat Sari terus memandangi jendela, dia melihat temaram api yang sepertinya berasal dari pekarangan belakang rumah. Sigit yang menyadari hal itu segera memeriksa dari balik jendela. Betapa terkejutnya dia ketika melihat kurungan ayam yang menutupi kuburan ari-ari terbakar. Tampaknya, lentera kecil di samping kurungan jatuh dan memicu kebakaran. Sigit segera keluar untuk memadamkan api. Namun, saat mendekat, ia terhenti oleh pemandangan mengejutkan, seseorang duduk berjongkok di antara api yang membakar. Sigit ingat pesan Pak Deturah untuk selalu berani. Dengan penuh keberanian, ia berjalan mendekat, meski hatinya diliputi rasa takut. Saat Sigit berteriak, menanyakan siapa sosok itu, sosok tersebut menoleh, terlihat seperti tengah memakan sesuatu. Sigit mengambil batu dan melemparkannya, berteriak agar sosok itu pergi. Untungnya, sosok tersebut menghilang setelah itu. Sigit, yang kini merasa benar-benar takut, memutuskan untuk masuk ke rumah dan membangunkan Margono, meminta bantuannya untuk memeriksa kuburan ari-ari anaknya. Bersama-sama, mereka menuju pekarangan belakang dan mendapati pemandangan yang mengerikan. Kuburan ari-ari terlihat seperti sudah dibongkar. Kendi mencuat keluar dari tanah, ari-ari hilang, dan hanya kain putih yang tersisa. Api dari lentera yang pecah membuat separuh kurungan terbakar. Sigit dan Margono segera memadamkan api dan merapikan sisanya. Sigit tampak bingung, panik, dan marah melihat kejadian itu. Dengan suara keras, ia menantang siapapun yang telah melakukan perbuatan itu. Margono mencoba menenangkan Sigit dan mengajaknya kembali masuk ke rumah. Di dalam rumah, Sari yang merasa ada sesuatu yang aneh bertanya kepada Sigit, namun Sigit enggan bercerita dan menyuruh Sari untuk beristirahat. Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 2 dini hari, Sari dan Gugat tertidur nyenyak. Namun, tidak bagi Sigit yang masih terjaga, menerawangi langit-langit sambil memikirkan kejadian tadi. Hatinya mulai khawatir, teringat akan pesan Pak Deturah yang mengatakan bahwa Gugat mungkin sedang diincar oleh sesuatu, yaitu Wewe Gombel yang pernah bersekutu dengan mendiang ayahnya. Dengan tekad yang kuat, Sigit berbisik pada dirinya sendiri bahwa ia harus berani. Ia beranjak dari tempat tidurnya dan mengambil popok wewe yang disimpan sebagai bentuk perlindungan. Sigit keluar dari kamarnya dan mengetuk pintu kamar Margono dengan sedikit gentar. Margono yang belum tertidur membuka pintu, tampak sedikit bingung melihat Sigit di depan pintunya pada larut malam seperti ini. Mereka pun menuju ruang tamu, di mana kopi dan rokok kretek menjadi teman dalam keheningan malam.
Sigit memulai perbincangan dengan Margono, mencoba menceritakan keresahannya yang selama ini menghantui pikirannya. Ia menceritakan tentang popok wewe, sebuah benda yang menjadi simbol dari pesugihan yang dilakukan oleh ayahnya, Pak Minto, yang baru ia ketahui setelah menikah. Sigit merasa cemas akan ancaman yang mungkin datang mengincar dirinya dan keluarganya karena persekutuan gelap tersebut. Dalam hatinya, ia merasa sedikit marah kepada mendiang ayahnya yang telah meninggalkan warisan yang begitu menakutkan ini. Margono, yang mengenal almarhum Pak Minto dengan baik, mendengarkan dengan seksama. Ia mengingat bagaimana Pak Minto tidak mungkin melakukan hal yang jahat dengan sengaja, meskipun kesalahannya dalam bersekutu dengan kekuatan gelap tak bisa diabaikan. Percakapan mereka semakin emosional seiring berjalannya waktu, dengan Margono berusaha menenangkan Sigit yang dilanda kekhawatiran. Namun, suasana yang tegang itu tiba-tiba pecah oleh jeritan Sari dari kamar. Sigit bergegas menuju kamar, hatinya berdegup kencang. Ketika membuka pintu, ia melihat pemandangan yang membuatnya terdiam kaku. Sari menangis sementara Gugat, anak mereka, tengah ditimbang oleh sosok yang jelas bukan manusia. Sigit mematung, terkejut dan ketakutan, sementara sosok itu hanya bersenandung, seolah tidak memedulikan kehadiran Sigit. Dengan langkah mundur, Sigit merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Margono yang penasaran, kini mencoba mendekati kamar majikannya. Namun, ia bertabrakan dengan Sigit yang berlari keluar kamar, mengambil popok wewe yang ia letakkan di atas meja di ruang tamu. Dengan kain popok itu di genggamannya, Sigit kembali ke kamar, berharap dapat mengusir sosok menakutkan itu. Namun, saat ia kembali, sosok itu sudah menghilang. Hanya Gugat yang tergeletak di lantai, menangis keras. Sigit dengan cepat menggendong anaknya, menempatkannya di tempat tidur di samping Sari yang masih terguncang oleh ketakutan. Margono, yang juga melihat sosok itu, berdiri terdiam, tubuhnya gemetar. Ia berjalan perlahan kembali ke kamarnya, berusaha menenangkan diri dari pengalaman mengerikan yang baru saja dilihatnya. Waktu berlalu, namun kekhawatiran Sigit dan Sari terhadap keselamatan anak mereka semakin meningkat. Setelah kejadian malam itu, Gugat tampak berubah. Bayi yang seharusnya ceria kini tidak menunjukkan ekspresi apapun, baik menangis maupun tertawa. Hal ini membuat Sigit dan Sari semakin khawatir. Pak D Turah yang diharapkan dapat membantu malah jatuh sakit, membuat Sigit merasa semakin terpuruk. Meskipun dalam kondisi sakit, Pak D Turah tetap memberikan arahan, meski seringkali membingungkan Sigit. Salah satu pesannya adalah membakar popok wewe itu pada waktu yang tepat. Namun, kapan waktu yang tepat itu, Sigit tidak tahu pasti. Wewe Gombel tidak lagi menampakkan dirinya sejak kejadian itu, namun Sigit merasa kehadirannya masih ada, terutama saat berada di dalam rumah. Hal ini membuatnya seperti orang yang hampir gila. Setiap malam ia menggenggam popok wewe itu, berharap menemukan waktu yang tepat untuk membakarnya. Rasa takut dalam dirinya sudah hilang, digantikan oleh amarah dan kekhawatiran akan kondisi anaknya. Ia seringkali berkeliling rumah, mencari wewe gombel itu dengan harapan bisa menghadapinya langsung. Dalam hatinya, ia selalu berdoa, berharap dirinya yang diambil, bukan anaknya. Suatu hari, Sigit pulang dari pasar menjelang maghrib. Hari itu begitu melelahkan seperti hari-hari sebelumnya. Sesampainya di rumah, ia langsung mandi dan kemudian menimbang Gugat yang masih tidak menunjukkan ekspresi apapun. Setelah Gugat tertidur dalam gendongannya, Sigit meletakkannya di atas ranjang dan merebahkan diri di samping Sari. Dalam percakapan mereka, Sari menyampaikan bahwa tadi Gugat sempat menangis dan tertawa. Hal ini membuat Sigit terperanjat dan sedikit terkejut. Sigit sempat merasakan secercah kebahagiaan ketika mendengar kabar dari istrinya bahwa Gugat, putra mereka, sudah bisa menunjukkan ekspresi lagi. Namun, harapan itu seketika sirna setelah Sari, istrinya, menceritakan kejadian yang terjadi pada siang hari. Setelah keluar dari kamar mandi, Sari mendengar suara tawa Gugat. Dengan hati yang gembira, ia segera masuk ke kamar dan melihat putranya tertawa riang,
seolah ada seseorang yang mengajaknya bercanda. Melihat putranya kembali bisa berekspresi membuat Sari sangat senang. Ia segera menggendong Gugat dengan penuh kebahagiaan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Gugat tiba-tiba berhenti tertawa dan dari mulutnya keluar cairan hitam pekat. Sari tentu sangat terkejut dan panik melihat putranya kini menangis keras. Dalam kepanikan, Sari segera keluar rumah untuk mencari bantuan. Namun, kebanyakan tetangga adalah petani yang pergi ke ladang pada jam-jam itu. Sari merasa putus asa karena bantuan yang dinantinya tak kunjung datang. Sambil menunggu, ia mencoba menenangkan Gugat sebisa mungkin. Beruntung, usaha Sari berhasil. Gugat akhirnya tenang, berhenti menangis, dan tertidur kembali di gendongan ibunya. Meski demikian, ketenangan Gugat tidak cukup untuk meredakan kecemasan Sari. Di depan rumah, Sari berulang kali mengusap kepala putranya dengan wajah cemas dan mata berkaca-kaca. Tiba-tiba, sebuah suara misterius membisik keras di telinganya, mengklaim bahwa Gugat adalah miliknya. Sari terkejut dan ketakutan, mencari-cari asal suara tersebut, namun tidak menemukan siapapun. Dengan rasa takut yang mencekam, ia segera masuk kembali ke rumah dan tidak keluar lagi hingga Sigit pulang. Ketika Sigit mendengar cerita dari istrinya, kebahagiaan yang tadi sempat ia rasakan hilang seketika. Wajahnya kini murung dan matanya berkaca-kaca. Dengan penuh penyesalan, Sigit meminta maaf kepada Sari atas keadaan yang harus mereka hadapi. Ia merasa bersalah telah menyeret istrinya ke dalam situasi ini. Sari, dengan penuh kasih sayang, menenangkan suaminya, mengatakan bahwa tidak ada yang perlu disalahkan dan yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa keluar dari masalah ini. Kata-kata Sari memberi semangat kepada Sigit, meskipun hatinya masih berat dengan perasaan bersalah. Tidak lama kemudian, Gugat terbangun. Kali ini, ia tidak menangis, hanya melirik ke arah kedua orang tuanya. Sari, yang sudah mulai memahami bahasa tubuh anaknya, tahu bahwa Gugat ingin menyusu. Ia pun segera menyusui Gugat hingga anak itu tertidur kembali. Setelah memastikan anak dan istrinya sudah terlelap, Sigit keluar dari kamar, menuju ruang tamu. Di sana, ia duduk dan mulai merokok, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Di tangan kirinya, Sigit menggenggam kain popok wewe gombel, benda yang selalu membuatnya teringat akan masa lalu. Asap rokok mengepul ke langit-langit, menambah suasana ruang tamu yang sudah penuh dengan kekhawatiran dan kesedihan. Sigit meremas kain itu, mencerminkan emosinya yang bercampur aduk antara kecewa, marah, dan sedih. Dalam hatinya, Sigit merasa ayahnya terlalu baik untuk disalahkan atas situasi ini, meskipun kenyataannya ayahnya adalah orang yang membawa Sigit ke dalam masalah persekutuan dengan Wewe Gombel ini. Malam semakin larut, Margono, pekerja setia keluarga, masuk dari pintu samping dengan jaket tebal dan sarung yang menutupi kepalanya. Sigit bertanya dari mana Margono datang, dan Margono menjawab bahwa ia baru saja dari warung mencari obat karena badannya terasa tidak enak. Setelah berbincang sejenak, Margono izin untuk beristirahat lebih awal. Sigit memakluminya dan menyuruh Margono masuk ke kamarnya. Sementara itu, Sigit kembali merenung di ruang tamu, hisapan rokok demi hisapan rokok tidak mampu meredakan kecemasan di hatinya. Malam semakin larut, perhatian Sigit teralihkan ke kursi goyang mendiang ayahnya yang berada di ruangan yang sama. Dengan perasaan bosan, Sigit berdiri dan berjalan menuju kursi tua itu. Ia duduk dan kembali melanjutkan lamunannya, hingga tanpa sadar ia terlelap di atas kursi goyang tersebut. Entah berapa lama ia tertidur, sekitar pukul 2 dini hari, Sigit terbangun karena merasakan ada yang membelai rambut dan kepalanya. Perlahan ia membuka mata, dan seketika matanya terbelalak melihat sosok Wewe Gombel di hadapannya. Sosok itu tersenyum menyeringai, menatap Sigit yang kini tampak tidak bisa bergerak. Meski begitu, mata Sigit tidak bisa berpaling dari sosok tersebut. Wewe Gombel itu berbicara dengan suara parau, mengingatkan Sigit tentang masa kecilnya ketika ia sering dipanggil Embah Gandul. Sosok itu mendekatkan wajahnya ke muka Sigit, menyiratkan ancaman yang tak terucapkan, membuat Sigit semakin terpaku dalam ketakutan.
Sigit hanya bisa terdiam dan menggumam, tidak satu patah kata pun yang mampu keluar dari bibirnya. Sementara itu, sosok menyeramkan di hadapannya masih terus membelai-belai kepalanya dengan gerakan yang lambat dan lembut, namun mengerikan. Suara senandung yang tidak jelas asalnya menambah ketakutan yang semakin menyelimuti Sigit. Perasaan takut dan bingung bercampur aduk di dalam hatinya, membuatnya tidak berdaya. Sosok Wewe Gombel itu semakin mendekat, mendekatkan wajahnya ke telinga Sigit hingga hampir menyentuhnya. Dalam bisikan yang mematikan, sosok itu menceritakan tentang masa lalu yang kelam, tentang permintaan ayah Sigit yang menginginkan keturunan dan harta melimpah. Namun, setelah semua keinginan itu terpenuhi dan hidup dengan nyaman, ayahnya melupakan janji-janji yang telah dibuat. Janji untuk menyerahkan Sigit kepada sosok tersebut kini kembali menghantui. Namun, saat ini, sosok itu sudah tidak menginginkan Sigit. Ia menginginkan anak Sigit, Gugat, sebagai gantinya. Sigit masih terdiam mematung, tubuhnya tidak mampu bergerak. Kehadiran sosok itu terasa begitu nyata, seakan-akan udara berat mengikat seluruh tubuhnya. Wewe Gombel itu kini berada di belakangnya, meremas pundaknya dengan desisan mengancam. Tangan dingin sosok itu meraba tubuh Sigit, memegang tangan kirinya yang menggenggam kain popok Wewe tersebut. Sigit langsung teringat bahwa kain popok itu tidak boleh direbut oleh sosok tersebut. Dalam hatinya, ia mulai berdoa dan berjuang untuk menggerakkan tubuhnya. Akhirnya, dengan sekuat tenaga, Sigit berhasil melompat dari kursi goyang itu, meski harus tersungkur ke lantai. Ia merayap sambil memeluk kain popok itu erat-erat di balik dadanya. Sosok itu kini meraung, marah dan menangis, meminta Sigit untuk mengembalikan popoknya. Tanpa menoleh ke belakang, Sigit terus merayap menuju pintu keluar. Namun, sosok Wewe Gombel itu tiba-tiba muncul menghadang di depannya, dengan nada memohon yang lebih memelas. Pandangannya mulai gelap, dan Sigit tidak sadarkan diri dalam keadaan tengkurap, memeluk kain itu erat-erat. Beberapa jam kemudian, ia terbangun saat samar-samar terdengar azan subuh. Kepalanya terasa sakit, namun ia segera memeriksa kain yang masih dipeluk di balik badannya. Rasa lega membanjiri hatinya ketika mengetahui kain itu masih ada di sana. Dengan sedikit terhuyung-huyung, Sigit berdiri. Matanya mencari-cari tanda keberadaan si Wewe Gombel, namun makhluk sialan itu sudah tidak tampak lagi. Sigit segera menuju kamar untuk memeriksa Gugat dan Sari. Ia mendekati mereka yang masih terlelap di atas ranjang, melihat tubuh mereka yang bergerak naik turun, tanda masih bernapas. Sigit duduk di kursi samping ranjang, menahan rasa pusing yang menyiksa kepalanya, sambil memikirkan kejadian semalam. Tidak lama kemudian, Gugat terbangun dengan menguap, diikuti oleh Sari yang mulai membuka matanya. Di pagi yang tenang itu, Margono mengetuk pintu kamar, berpamitan untuk berangkat ke toko terlebih dahulu. Sigit, yang mengingat Margono tidak enak badan semalam, bertanya tentang kondisi kesehatannya. Margono menjawab bahwa sekarang badannya sudah segar kembali, dan Sigit menyuruhnya segera berangkat ke toko. Setelah Margono pergi, Sigit mengungkapkan niatnya untuk mengunjungi Pak Deturah yang sedang sakit. Sari yang penasaran memutuskan untuk tidak banyak bertanya dan segera bersiap. Setelah semuanya siap, mereka berangkat menuju rumah Pak Deturah. Sepanjang perjalanan menggunakan mobil, Sigit tampak gelisah. Sari yang penasaran memilih untuk diam dan tidak banyak bertanya kepada suaminya. Akhirnya, mereka sampai di depan rumah Pak Deturah, disambut oleh Seno, anak Pak Deturah, dengan riang. Meskipun memiliki keterbelakangan mental, Seno tampak senang melihat kedatangan sepupunya. Dengan tergopoh-gopoh dan bicaranya yang agak sulit, Seno merangkul Sigit dan Sari, menuntun mereka langsung ke kamar Pak Deturah. Budiati, istri Pak Deturah, yang baru selesai menyuapi suaminya, segera mendekati Sari dan meraih Gugat dari gendongan istri Sigit itu. Dengan senang hati, Budiati menggendong Gugat dan mengajak Sari keluar dari kamar, memberikan kesempatan kepada Sigit dan Pak Deturah untuk berbicara empat mata di kamar yang sunyi itu.
Sigit berbincang dengan Pak De Turah dengan penuh kegelisahan, menceritakan kejadian yang ia alami semalam dengan cukup rinci dan detail. Pak De Turah mendengarkan dengan seksama, wajahnya tenang namun penuh pengertian, memberikan ruang bagi Sigit untuk meluapkan segala perasaannya. Ketika Sigit selesai bercerita, Pak De Turah tersenyum lembut dan mengangguk perlahan, seolah-olah sudah memahami segalanya. Ada aura kebijaksanaan dalam senyumnya yang membuat Sigit merasa sedikit lebih tenang. Kemudian, Pak De Turah menjelaskan bahwa ini adalah saat yang telah lama dinantikan. Kata-kata Pak De Turah memberikan secercah harapan kepada Sigit, yang selama ini diliputi ketakutan dan kebingungan. Pak De Turah menjelaskan bahwa inilah saat yang tepat untuk membakar popok Wewe Gombel itu dan memutus tali persekutuan yang telah mengikat keluarga mereka selama bertahun-tahun. Ia menegaskan bahwa Sigit tidak perlu membenci ayahnya, karena ayahnya sebenarnya adalah orang baik yang hanya terjebak dalam perjanjian yang tidak jelas dan berbahaya. Ayahnya juga telah menderita cukup banyak, harus hidup terpisah dari Sigit selama belasan tahun demi melindungi keluarganya dari ancaman yang tidak terlihat. Dengan penuh keyakinan, Pak De Turah meminta Sigit untuk ikhlas dan berani, serta menemui Wewe Gombel itu untuk membakar popok tersebut di depannya, sebagai simbol pemutusan ikatan mereka. Perbincangan itu berlanjut dengan Pak De Turah yang semakin terbuka mengenai masa lalu. Dulu, almarhum Pak Minto, ayah Sigit, terpaksa menikahi Wewe Gombel itu dalam rangka melancarkan usahanya dan mendapatkan keturunan. Namun, pernikahan itu sudah berakhir karena Pak Minto telah menceraikan istri jinnya itu secara ritual ketika Sigit masih kecil dan tinggal di Bantul. Meskipun usahanya sempat bangkrut dan hancur, Pak Minto memulai kembali dari nol tanpa sepengetahuan keluarga, termasuk istrinya, Bu Sukarti. Menurut Pak De Turah, seharusnya masalah ini sudah selesai, tetapi kenyataannya tidak, karena sang Wewe Gombel kini mengincar gugat anak Sigit. Sigit yang mendengar persekutuan ini merasa terkejut dan bertanya-tanya apakah ia adalah anak jin. Pak De Turah segera membantah hal tersebut dengan tegas. Ia menjelaskan bahwa Sigit bukan anak jin, dan ayah serta ibunya tidak mandul. Kelahiran Sigit adalah hasil dari program kehamilan yang disarankan oleh dokter. Semua ini hanyalah tipu daya setan yang penuh dengan manipulasi. Pak De Turah menekankan bahwa Sigit tidak boleh menyalahkan siapapun dalam masalah ini, karena semuanya adalah hasil dari perjanjian yang tidak jelas dan penuh dengan intrik. Pembicaraan mereka terhenti oleh tangisan gugat yang memecah keheningan. Sigit segera berlari dengan penuh semangat menghampiri anaknya yang tengah digendong oleh Bude Yati. Betapa bahagianya Sigit melihat gugat yang sudah mulai menunjukkan ekspresi. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama karena tiba-tiba timbul lebam-lebam membiru di sekujur tubuh gugat. Sari yang berada di samping Bude Yati tampak kebingungan melihat kondisi anaknya yang semakin memburuk. Bude Yati mencoba menenangkan Sigit dan Sari, mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja dan meminta mereka untuk berangkat kerja seperti biasa. Bude Yati juga berpesan agar istri dan anak Sigit tinggal di rumahnya sementara waktu demi keamanan mereka. Singkat cerita, setelah pulang dari rumah Pak De Turah, Sigit langsung berangkat menuju tokonya dengan perasaan yang masih campur aduk. Meski masih ada keraguan di hatinya, Sigit tahu apa yang harus ia lakukan. Sesampainya di pasar, Sigit yang ingin menceritakan semua ini kepada Margono tidak sempat melakukannya karena toko sembakonya dipenuhi oleh pelanggan yang silih berganti berdatangan tanpa henti. Sigit terpaksa menunda ceritanya dan fokus melayani pelanggan hingga sore hari tiba. Ketika toko akhirnya sepi, Sigit pulang bersama Margono yang mengendarai motor di belakang mobilnya. Sesampainya di rumah, setelah mandi dan beristirahat sejenak, Sigit duduk di pekarangan belakang rumahnya sambil menyesap rokok. Pandangannya tertuju pada gundukan kecil bekas pohon sawo yang sempat diceritakan oleh Pak De Turah. Ia merenung, memikirkan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Tidak lama kemudian, Margono datang membawa 2 gelas kopi manis. Mereka duduk berdua, mengobrol basa-basi tentang pekerjaan hingga Sigit akhirnya memulai topik mengenai Wewe Gombel.
Margono tampak terkejut mendengar cerita Sigit, namun tetap mendengarkan dengan seksama. Dalam perbincangan itu, Margono bertanya dengan penuh kekhawatiran apakah Sigit berani menghadapi Wewe Gombel tersebut. Sigit menjawab dengan tegas bahwa ia harus berani karena sudah tidak ada pilihan lain. Ia meminta Margono untuk tidak keluar dari kamarnya malam ini, apapun yang terjadi. Margono hanya mengangguk, antara yakin dan tidak yakin, percaya dan tidak percaya, namun inilah yang tengah dihadapi oleh juragannya. Mereka pun terus terlibat dalam obrolan yang panjang. Margono, yang merasa ketakutan, berusaha mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan kabar Sari dan Gugat, tetapi usahanya sia-sia. Topik pembicaraan selalu kembali pada sosok Wewe Gombel yang menghantui pikiran mereka. Malam semakin larut, namun mereka masih duduk di pekarangan belakang rumah, mencoba mencari ketenangan di tengah ketakutan yang menyelimuti hati mereka. Sigit akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dan meminta Margono untuk beristirahat. Setelah memberikan pesan agar Margono tetap berada di kamarnya, Sigit kembali merenung di ruang tamu. Wajahnya memancarkan kecemasan yang mendalam, dan hatinya dipenuhi ketakutan yang tak terungkapkan. Namun, demi keselamatan anaknya, Gugat, ia tahu bahwa ia harus menghadapi rasa takut itu. Sigit menggenggam kain popok yang diberikan Pak De Turah dengan erat, mencoba menenangkan dirinya meskipun tangan dan hatinya gemetar. Setelah beberapa saat, Sigit mulai mempersiapkan dirinya sesuai arahan Pak De Turah. Ia menggelar tikar di ruang tamu, tepat di depan pintu utama rumahnya. Dengan kain popok di genggaman, ia merebahkan diri dan memejamkan mata, melafalkan mantra yang diajarkan oleh Pak De Turah berulang kali dalam hati. Suasana mulai berubah, udara menjadi dingin dan bau busuk menyengat mulai tercium. Suara cicak dan anak ayam terdengar berpindah-pindah dari sudut ke sudut ruang tamu, menambah kesan seram pada malam itu. Ketika Sigit membuka matanya, ia merasakan suasana semakin mencekam. Ia berdiri dan mengambil mangkok kecil yang disembunyikan di balik bajunya, lalu mulai membakar kemenyan seukuran jari kelingking. Tangannya gemetar menahan ketakutan, namun ia berusaha tetap teguh. Suara cicak dan ayam semakin tidak beraturan, menciptakan atmosfer yang makin menakutkan. Tiba-tiba, sepasang tangan besar menutupi wajahnya, mengkonfirmasi bahwa Wewe Gombel itu sudah hadir di hadapannya. Sigit berusaha tetap tenang meski tangannya gemetar dan jantungnya berdegup kencang. Ia merasa tangan dingin Wewe Gombel itu menggerayangi wajahnya, diiringi bisikan yang menggetarkan hati. Suara bisikan itu menyusup ke telinganya, membuat suasana menjadi semakin mencekam. Sigit tetap diam, mencoba menenangkan diri dan tidak melakukan gerakan berlebihan. Ia mengacungkan kain dan korek api yang digenggam di masing-masing tangannya, berusaha tetap berani meski ketakutan menderanya. Setelah beberapa saat, suasana hening menyelimuti ruangan. Langkah kaki yang diseret terdengar mengelilingi Sigit, menambah ketakutan yang sudah memuncak. Ia membuka matanya perlahan dan melihat sosok Wewe Gombel berdiri di depannya, memandang dengan mulut yang terbuka. Diiringi oleh suara gemuruh yang mengerikan, Sigit menyalakan korek api dan mendekatkannya ke kain popok. Sedikit demi sedikit, kain itu mulai terbakar, sementara sosok Wewe Gombel meraung marah, mengobrak-abrik ruangan tanpa berani menyentuh Sigit. Dengan sekuat tenaga, Sigit melanjutkan pembakaran kain popok itu, meski ketakutan masih menyelimutinya. Wewe Gombel berteriak marah sebelum akhirnya melesat keluar dan menghilang. Kain popok terbakar setengahnya, menyisakan bagian yang sulit terbakar. Perasaan campur aduk melanda Sigit, yang kemudian berteriak memanggil Margono. Beberapa saat kemudian, Margono datang dan melihat keadaan ruang tamu yang porak-poranda. Ia menemukan Sigit tergeletak di lantai dengan hidung berdarah. Margono menyeret Sigit menjauh dari ruang tamu dan berusaha menyadarkannya hingga azan subuh berkumandang. Barulah Sigit terbatuk, memuntahkan cairan hitam. Di rumah Pak De Turah, Gugat terbangun dari tidurnya dan menangis keras. Sari segera memberinya ASI, sementara Budiyati yang mendengar tangisan itu memeriksa dan tersenyum bahagia melihat Gugat yang kembali sehat.
Budiati menimang Gugat yang tertawa untuk pertama kalinya, membuat Sari terharu dan matanya berkaca-kaca. Tak lama kemudian, Sigit datang bersama Margono dengan wajah kusut yang berubah menjadi gembira ketika mendengar suara tawa bayinya. Seno, sepupunya, berlari menghampiri Sigit dan memeluknya, menunjukkan kebahagiaannya atas kemenangan Sigit melawan Wewe Gombal. Waktu berlalu, tahun berganti. Gugat tumbuh menjadi anak yang pintar, riang, dan sedikit nakal. Hingga cerita ini ditulis, Gugat sudah berusia 25 tahun, baru saja lulus dari salah satu universitas negeri di Semarang dan tengah menata hidupnya. Sigit masih menjalankan usaha sembako di pasar, dan akhirnya memberitahu Gugat tentang kisah masa lalu mereka. Meskipun sedikit syok, Gugat tetap bangga dengan marga Jayusman yang diwarisi dari kakeknya, Minto Jayusman, yang tidak pernah ia temui seumur hidupnya.